Welcome back to Exchange 101 Academic Talks with PSDM Kanopi. Acara Academic Talks ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Exchange 101 dalam bentuk podcast. Nah, di sini kami akan membahas seputar pertukaran pelajar yang telah dilakukan oleh beberapa kakak-kakak mahasiswa Ilmu Ekonomi FEB UI, mulai dari perjalanan pendaftarannya hingga pengalamannya di sana. Dan kami berharap supaya mahasiswa ilmu ekonomi dapat menggunakan platform ini sebagai sumber informasi jika mereka nantinya ingin melakukan exchange. Perkenalkan, nama saya Filza Kashifa Adzani dan saya adalah staf dari PSDM Kanopi 2025 yang akan menjadi host untuk podcast hari ini. Di mana tema dari Academic Talks kita hari ini adalah Is study abroad really what everyone says it is? Nah, pada kesempatan kali ini kita bersyukur banget udah kedatangan dua tamu yang super spesial yang udah pernah melakukan exchange sebelumnya. Yaitu pertama ada Kak Zulfan di sini. Halo semuanya. Dan selanjutnya ada Kak Deva. Hai. Oke, mungkin kakak-kakaknya boleh memperkenalkan diri lebih lanjut dulu nih Kak. Mulai dari Kak Zulfan dulu mungkin ya. Oke, halo semuanya. Gue Zulfan. Gue mahasiswa ilmu ekonomi angkatan 2021. Gue exchange ke Romania. Nice. Kalau Kak Deva? Oke, hai semuanya, kenalin gue Deva. Ilmu ekonomi 21 juga, jadi sekarang semester 8, lagi sibuk skripsian kita berdua. Kemarin gue baru aja pulang dari Singapura, exchange ke National University of Singapore under program Discover NUS gitu. Salam kenal. Hai. Yeay. Oke, jadi kalau Kak Deva mengikuti program Discover NUS, kalau Kak Zulfan Erasmus Plus ya, ke betul. University of Timisoara. Kak Deva ke NUS. Bener. Mungkin boleh dijelasin dulu kali ya Kak, kayak itu bentuk programnya seperti scholarship kah atau exchange, dan kira-kira bentuk scholarship-nya itu seperti apa? Kalau dari Kak Zulfan. Oke, jadi aku bentuk dia exchange bentuknya. Dia didanai oleh Erasmus Plus, fully funded. Jadi di situ aku dapat dari tuition fee-nya gratis, terus habis itu juga ada living allowance 800 euro dan juga ada buat transportation allowance-nya juga fully funded. Terus habis itu programnya aku 5 bulan waktu itu, jadi cukup lama di sana dan banyak waktu buat jalan-jalan sih, yang jelas. Dari bulan apa tuh Kak? Dari bulan Oktober sampai baru nyampe tuh Februari pertengahan, jadi lumayan. Oktober 2024 sampai Februari 2025. Kalau Kak Deva gimana nih Kak? Programnya namanya Discover NUS kalau aku ya. Itu tuh kayak program embedded program yang di flagship gitu loh, yang buatan NUS sendiri. Jadi embednya sama NUS ASEAN Master Scholarship. Jadi nanti once kita lulus dari NUS, kita dapat privilege untuk balik lagi ke NUS, mendapat program S2 yang fully funded di NUS itu sendiri gitu. Nah, tapi kalau semasa exchange-nya itu kita juga dapat scholarship, tuition fee-nya kita totally nggak bayar, and then kalau untuk housing juga, kalau kita apply for financial aid itu bisa tinggal di namanya hall, nama tempat tinggalnya, itu juga dibayarin. Yang tercover tuh tempat tinggal, makan pagi sama makan malam. Jadi emang minusnya mungkin makan siang kita harus spend sendiri gitu. Tapi overall ya kenapa aku pengen Discover NUS, karena emang NUS-nya sendiri sih. Oh, jadi emang pengen NUS ya Kak? Benar. Oke, nice. Nah, ini kalau aku boleh nanya, Kakak artinya sama-sama ngambil economics juga ya, majornya di sana? Iya, aku ambil setengah econ, setengah business analytics. Nice. Kalau Kak Zulfan? Aku fully econ sih. Fully econ. Oke. Kalau boleh tahu sebenarnya alasan Kakak apa sih dari awal tertarik untuk ikut exchange dan akhirnya beneran nge-pursue untuk ikut exchange gitu? Mungkin dari Kak dulu atau Kak Zulfan? Boleh.
Kalau aku sendiri, kenapa aku exchange dan kenapa ke NUS? Jadi basically aku tuh, ini semua berawal dari SMA kalau aku ya. Dari SMA itu, aku di final year SMA kelas 12 itu justru aku sebenarnya ikut 2 lembaga les untuk persiapan UEE, University Entrance Examination buat ke NTU sama NUS. Wow. Jadi aku nggak sebenarnya kepikiran buat ke UI itu lebih ke backup gitu. Aku jadi daftar SNM as a backup gitu. Nah, aku kira karena aku dari IPA, aku daftar SNM-nya ke Ilmu Ekonomi UI, oh ini kan maksudnya sosum lah ya. Mungkin nggak lolos, jadi aku bisa fokus ke UI lagi, ke NTU NUS lagi. Ternyata Allah berkehendak lain, aku lolos di SNM, dan aku harus ambil itu kan. Maksudnya di SMA pasti, kalau kita nggak ambil SNM akan diomongin semua orang itu pasti. Terutama aku dari SMA yang agak ini juga, tentang SNM tuh di 8 agak heboh sebenarnya. Jadi kalau aku nggak ambil tuh akan buruklah citra aku. Jadi oke, aku ambil, tapi akhirnya aku juga hari itu tetapin bahwa kalau nanti ada kesempatan buat bisa exchange ke NTU NUS, aku mau. Nah, ternyata pas masuk ke semester 5-6 itu aku sadar bahwa teman-temanku ada yang berangkat ke sana. Aku tanya-tanyain juga mereka gimana kesan-pesannya exchange ke NUS, terus aku tungguin tuh akhirnya dari IOUI, dari International Office UI buat pendaftaran Discover NUS, and then ya aku daftar ke sana. Kenapa nggak ISMA? Karena penawaran matkul-matkul yang ditawarin sama Discover NUS itu lebih kebuka lebar gitu. Kalau ISMA tuh kita ada beberapa matkul yang disediain sama ISMA kayak cuma 6-10 matkul yang bisa kita ambil tuh itu doang gitu. Sedangkan kalau kita Discover NUS, kita bisa bebas milih matkul apapun itu yang terbuka untuk anak exchange, dan aku bisa ambil matkul-matkul ikon yang bisa ditransfer. Kalau ISMA kayaknya sejauh ini agak sulit untuk melakukan itu. Ditransfer balik ya, karena wide option-nya. Iya, terbatas. Kalau Kak Zulfan gimana nih, Kak? Oke, kalau aku mungkin reasoningnya agak beda, jadi lebih ke reasoning jalan-jalan gitu. Jadi at that time I didn't have the opportunity gitu buat jalan-jalan ke luar Asia gitu. Jadi paling jauh paling kemana sih, Singapura gitu kan. Jadi at that time gue mikir kalau misalkan gue nggak nyoba nih exchange yang didanai full dari pihak lain gitu, gue nggak akan pernah sejauh itu jalan-jalan gitu. Atau mungkin pas gue di masa depan yang 10 tahun lagi misalkan gitu. Jadi itu reasoning, main reason gue gitu. Gue pengen explore the world, terus habis itu especially Europe, karena gue consider itu sebagai mungkin tempat gue di masa depan gitu. Mungkin kayak gue mau nyoba living there in the buat di masa depan kabur aja dulu gitu. Jadi itu tapi tadi juga nambahin dikit kalau gue kenapa nggak milih ISMA, sebenarnya lebih ke ini aja sih. Jadi kayak gue juga pengen nyatu gitu loh sama si localsnya gitu. Jadi kalau di program exchange gue Erasmus itu tuh beneran kita fully blend, kayak culture-nya tuh kayak beneran ketemunya tuh sama yang diverse banget gitu. Jadi kayak kalau sistemnya Erasmus dia tuh kayak dari tiap perwakilan dari uninya, pasangan uninya itu tuh langsung di sana gitu. Jadi gue tuh beneran sendiri di Romania itu. Kayak gue nggak ada pelajar Indo lain di di kota gue gitu. Jadi bahkan terkenalnya itu kalau cerita uniknya temen gue tuh kayak sempat cerita sosialisasi di Erasmus di negara-negara Eropa tuh justru slide pertama yang mereka tampilin itu gambar bayi gitu. Terus kenapa kok, apa hubungannya Erasmus sama gambar bayi kan? Ternyata mereka bilang kalau misalkan pelajar program Erasmus itu menghasilkan pasangan-pasangan yang cinlok di Erasmus. Oh iya. Terus habis itu angka kelahiran bayinya itu sampai 1 juta. Kalau digabung. Jadi kalau lo cek di Wikipedia itu fun fact-nya itu sih. Fun fact menarik banget nih. Lucu. Gitu. Ini 2 alasan yang super berbeda tapi sama-sama menarik kan. Iya. Mungkin boleh nanyakan tadi Kak Zulfan bilang, oke kalau Erasmus kakak orang Indonesia sendiri. Kalau Kak Deva Discover NUS tuh gimana, Kak?
Oke, kalau Discover NUS ini, aku lupa jelasin bahwa ini tuh programnya dia partner up with ASEAN countries gitu. Jadi Indonesia, Malaysia, Brunei, ya pokoknya ASEAN lah ya. Nah, kalau di UI itu, kalau di Indonesia sendiri ada 4 partner uni yang bisa apply untuk program ini. UI, ITB, UGM, sama UNER. Jadi once itu ada kesempatan diambil aja sih kalau kata gue. Nah, kalau dari Indonesia sendiri ada sekitar 13 yang kemarin batch aku ya. Dan dari UI cuman aku doang sendiri. I don't know why, karena mungkin timingnya tuh lagi berjalanan sama pendaftaran ISMA. Kalau di UI kan nggak bisa daftar double ya. Kalau kita daftar ISMA tuh ya udah ISMA aja, kalau kita daftar Discover aja. Meanwhile di uni lain, UGM itu bisa daftar dua-duanya. Jadi kemarin tuh dari UGM harusnya ngirim 5 orang, tapi ternyata ada yang ngedrop 2 orang karena dia ISMA gitu. Nah, jadi kalau dari Indonesia 13 dan dari ASEAN tuh rame sih, sekitar kalau total mungkin 40-50 orang. Dan itu kita benar-benar dekat. Ada welcoming partinya, ada farewell-nya juga, terus in the meantime selama proses exchange juga sering keluar jalan-jalan bareng, ada aktivitasnya. Pokoknya benar-benar seru deh kalau aku bilang. Bonding banget ya artinya sama batch si Discover NUS itu. Kalau Kak Zulfan itu kayak di batch itu ada perwakilan dari negara lain kah? Iya, jadi Erasmus di kota gue itu kayaknya hampir ya 30-40%-nya tuh dari Spanyol. Terus habis itu another maybe 20% itu Portugal, lumayan banyak juga. Terus sisa-sisanya negara Eropa lain sih, banyak kan kayak Belgia. Terus habis itu ada dari Prancis juga, jadi macam-macam negara. Dari Asia nggak terlalu banyak? Nah, dari Asia nggak banyak, karena orang justru bingung, lah ini orang Asia kenapa bisa ikut Erasmus gitu. Jadi lebih dikit kotanya. Ya. Lebih dikit kotanya ya. Oke. Awalnya kakak dapat informasi tentang Discover NUS ataupun Erasmus Plus ini dari mana? Kalau aku dari IG International Office. International Office. Sama, dari situ juga. Ya kakak sama daftar dari International Office ya? Yes. Gitu. I see, oke. Terus mungkin kita boleh bahas ke persiapannya nih Kak. Kira-kira persiapan, mulai dari persiapan pendaftaran, mulai dari dokumen, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sampai persiapan ke keberangkatannya gitu Kak. Kayak mungkin secara mentally atau kayak academically apa yang harus kakak siapin dulu gitu sebelum berangkat. Mungkin Kak, siapa dulu yang mau jawab? Boleh, aku coba jawab ya. Oke. Kalau untuk persiapan dokumen-dokumen gitu sih simple ya. Ikutin aja apa yang ada di foto dalam Instagram itu, karena IOE cukup jelas ya dalam mention apa aja yang dibutuhin. Paling yang butuh waktu untuk orang yang mau daftar Discover NUS tuh untuk persiapan English testnya sih, kalau belum punya ya. Tapi kalau udah punya sih aman aja. Ada standar-standar yang harus dipenuhi kayak minimal skornya, tapi aku coba cek lagi karena aku lupa berapa nilainya. Sama paling kayak motivation letter, sama persiapin ini sih kayak matkul apa aja yang mau diambil di NUS gitu. Itu perlu pertimbangan banyak. Tapi overall kayaknya kalau di skala ranking gitu ya, kalau keribetannya nggak terlalu ribet sebenarnya. Pokoknya yang penting ikutin aja. Sama kalau pas pre-keberangkatan, karena Singapura juga iklimnya mirip-mirip sama Indo, terus kayak makanan juga aman di situ, kayaknya nggak perlu banyak yang dipikirin juga sih. Yang penting bawa baju secukupnya aja. Gitu. Itu tahapannya gimana tuh Kak? Waktu itu kakak kayak submit dokumen, IELTS, motivation letter, terus ada interviewnya kah waktu itu? Kalau Discover NUS kebetulan nggak ada. Aku juga nggak tahu gimana prosesnya ya. Cuman karena yang daftar pun aku juga satu sendiri doang. Karena Mbak Yura dari IO tuh bilang kayak tahun ini cuma kamu doang daftar, jadi kayak ya udah kita tunggu hasilnya, and then gak lama kemudian dinominasi, terus aku ikutin proses pendaftaran dari NUS-nya, itu kayak ngisi-ngisi form lebih detailnya lagi, ngisi matkul segala macam, terus gak lama mungkin sebulan ya rentang waktunya dapat offering letter lagi dari mereka, and then ya udah terima, jalan gitu. Nice. Kalau Kak Zulfan gimana nih Kak? Kalau aku sih sebenarnya mirip-mirip ya. Jadi kayak ada apa istilahnya? Sebenarnya kalau aku yang paling lama justru mungkin IELTS-nya kali ya. Jadi karena IELTS tuh ya, as you all know, quite expensive gitu. Jadi aku take 2-3 bulan buat preparation. Terus habis itu aku sendiri itu dapat 7,5. Mungkin kalau bisa lebih tinggi lebih bagus gitu kan, bakal diseleksi. Terus selain itu mungkin ada motivation letter, proofread orang-orang gitu. Jadi waktu itu fun fact, aku juga prepare buat daftar si
ISMA itu. Jadi daftar di macam-macam lah istilahnya. Kalau preparation lainnya mungkin lebih ke ya udah sih kayak di Eropa, as you all know, gak ada bidet gitu, jadi itu receh tapi penting tuh kalau buat orang Indo gitu kerasa ya. Banget iya, kerasa banget. Jadi beli di toko online. Ya. Terus habis itu paling orang bilang suruh prepare jaket winter dan lain-lain. Gue bawanya nggak sebanyak itu sih, karena di sana tuh thrifting shop tuh macem-macem dan kayak lebih menarik aja gitu. Oke. Kalau dari makanan kakak nyiapin nggak? Itu kan beda ya, maka Adeva kan Singapura tadi, aduh gue nggak usah mikirin makanan. Kalau misal kakak gimana? Bener sih, menarik sih. Jadi gue paling nyetok Indomie. Oh iya, dari Indonesia. Iya, dari Indo. Tapi ternyata di sana ada Asian store yang jual. Terus habis itu ya selain itu sih paling kayak sambelnya Indo kan beda juga tuh, saus sambelnya kayak dia lebih manis gitu. Nah terus ya udah sih paling itu aja. Tapi sisanya tuh gue selalu masak di sana sih. Ada nasi juga, ada biasa tuh makanan menu andalan gue nasi goreng karena itu paling gampang bikinnya. Gitu. Nice. Oke nih Kak, coba aku mau ngasih pertanyaan, kakak harus rating dari 10, kakak bakal nge-rate experience exchange kakak berapa? Gua 100 sih. 100. Kalau bisa 1000 ya guys. Iya. Artinya top banget ya. Top banget. Top banget. Ini mungkin sesuai dengan tema kita nih Kak, aku pengen nanya kayak apa sih yang sebenarnya kakak wish kakak tuh tahu dari sebelum berangkat yang dan mungkin kayak orang-orang yang mau berangkat exchange juga sebenarnya kayaknya lo harus tahu ini deh yang sebenarnya kakak tuh sebelumnya belum tahu. Oke. Dari gue dulu. Fan boleh. Dari yang I wish gue tahu sebenarnya lebih ke ini aja sih, tujuan dari exchange-nya itu sendiri. Kalau gue personally gue exchange buat ketemu orang dari negara lain, jalan relasi. Dan itu di gua kebetulan berjalan dengan baik gitu, kayak gua di sana kayak nemu keluarga baru lah istilahnya, yang sampai sekarang mereka tuh masih ketemuan. Kebetulan gua nggak bisa ikut karena gua sekarang di Indo kan. Gitu. Jadi sebenarnya lebih ke tujuannya kalau misalkan kalian exchange, kalau bisa matkulnya didikitin gitu yang diambil tuh boleh banget. Kebetulan gue melakukan itu juga, jadi bisa jalan-jalan juga, bisa bersosialisasi sama mereka gitu. Karena at the end of the day lo kesana bukan buat belajar di sekolahnya, tapi sebenarnya di luar sekolahnya itu yang lo belajar banyak banget. Oke, kalau Kak Adeva gimana nih Kak? Kalau aku mungkin agak beda ya sama Zulfani. Mungkin yang I wish I knew before kesana gitu ya. Pertama pastinya dari susun akademik plan yang jelas sih. Itu kayak aku nyesel sebenarnya di maba tuh nggak nyusun akademik plan yang jelas. I mean, aku sama temanku ada yang bener-bener emang suka nyodok matkul gitu ya. Jadi semester 5 tuh emang matkul kita berdua udah sisa 6 SKS doang. Terus semester 5. Karena kita tahu semester 6 kita bakal MBKM atau MSIB gitu ya. Betul. Jadi akan kekat lagi 20 dan kekat lagi 3 sama seminar. Jadi sebenarnya sisa 6 ini mau diapain gitu. Jadi sempet aku mikir untuk lulus 3,5 tahun sebenarnya. Cuman setelah kita mikir lagi, kayaknya exchange aja. Tapi exchange pun ternyata kita bisa menggunakan privilege exchange itu untuk kita transfer nilainya. Supaya kita nggak membebankan kita di semester terakhir untuk skripsi bareng kelas gitu loh. Nah, kenapa aku bilang harus susun akademik plan yang jelas? Jadi, aku kemarin sebenarnya di NUS itu banyak banget matkul yang mirip sama UI. Kayak dia buka ekonomi perkotaan, dia buka ekonomi keuangan internasional. Cuman karena aku udah ambil tuh di Indo, udah ambil tuh di UI semester 5, jadi aku nggak bisa aku ambil lagi. Jadi kayak sia-sia aja gitu loh. Itu ada matkulnya, tapi nggak diambil dan nggak bisa ditransfer karena udah diambil gitu di UI. Kalau aku susun akademik plan yang jelas, pasti aku udah nyisain tuh. Di semester 5 aku nggak akan ambil perkot, nggak akan ambil eki, supaya aku bisa ambil tuh di NUS aja gitu. Jadi pas di NUS aku ngambil 2 matkul, ekonomi digital sama KPAT Asia Tenggara itu. Tapi ternyata KPAT-nya yang di NUS itu ditutup kelasnya. Pas aku mau masuk kelas itu kayak dosennya bilang kelasnya di-cancel untuk semester ini. Jadi kan aku bisa ngapa-ngapain ya. Akhirnya yang bisa aku transfer cuma 1, ekdik itu doang. Yang mana akhirnya aku skripsi sekarang harus nambah 1 matkul lagi karena kejadian itu. Tapi kalau misalnya kita punya akademik plan yang jelas, pasti aku bisa tuh ke transfer semua. Dan ya saran dari aku itu sih untuk
untuk kalian yang pada mau exchange gitu. Setuju. Jadi mungkin kalau Kak Zulfan lebih ke apa ya, soft skills-nya kayak skills essential dalam bergaul gitu-gitu ya. Mungkin kalau Kak Deva lebih ke academic plan ya yang harus disiapin. Oke. Mungkin aku mau nanya nih Kak, ini kan kakak jauh dari rumah ya, mungkin kalau Kak Zulfan, kalau misalnya Kak Deva juga pastinya di lingkungan yang baru gitu. Bener. Ada nggak sih kakak ngerasa kayak culture shock pertama kali di sana gitu? Shock. Kenapa tuh Kak? Kenapa tuh? Jadi fun fact, kan itu perbedaan waktunya cukup jauh ya. Itu ada beda waktu 6 jam mungkin. Terus habis itu kayak, ya pas gue nyampe sana, gue nggak merasakan apa istilahnya jet lag. Kenapa? Karena orang malam-malam pada bangun. Sama. Oh gitu. Party macam-macam. Siangnya pada tidur gitu. Jadi nggak jet lag tuh awal-awal tuh. Gue juga apa namanya ya. Jadi culture-nya tuh beda. Kayak especially in student city itu kayak wah itu areanya hidup banget gitu. Apalagi kalau malam banyak apa namanya party-party, sosialisasi. Kalau di sana tuh istilahnya party-party itu jadi ajang untuk kenalan gitu, bukan cuman buat kayak mabuk-mabukan gitu-gitu. Tapi kayak justru itu rangkaian dari Erasmusnya sendiri gitu. Jadi kalau di grup WA Erasmus tuh kayak diajakin, oh ini hari ini ada Erasmus Day party di sini gitu. Terus ya udah sih itu sebenarnya yang lumayan shock karena gue di Indo nggak pernah gitu. tuh ada kayak gitu di akademis gitu. Terus ya itu sih paling gue. Perbedaannya di situ ya Kak. Kalau Kak Deva gimana nih Kak? Culture shock jujur sama kayak Zulfan. Dia tuh bener orang-orang sana localsnya on banget di malam hari dan ternyata jam makannya tuh ada 4 kali mereka. Jadi ada breakfast, lunch, dinner sama ada supper gitu. Supper tuh kayak jadi mereka dinner cepat kayak jam 6 itu udah dinner. Jadi aku mencoba ngikutin ritme mereka dan suppernya kayak di jam 12 gitu. Terus yang kedua adalah culture shock pakaian sih. Pakaian mereka kuliah tuh bener-bener sebaju rumahan itu. Jadi kayak baju dry fit pendek, celana pendek, Crocs gitu. Jadi kayak orang-orang yang Indo tuh pada datang udah pakai standar ya udah kayak semi formal attire gitu loh, terus kemeja, jadi itu benar-benar nggak kepake, itu ngebebanin cuman koper kita doang, jadi berat, padahal tuh nggak kepake, jadi ujung-ujungnya kita beli dry fit gitu di situ, karena orang-orang sana pada pakai itu, kita trying to be locals aja sih di situ. Terus iya sama culture shocknya paling academic culture-nya ya, mereka tuh benar kiasu tuh artinya apa ya? Ada term dalam Singapura namanya kiasu, kayak mereka nggak mau kalah, mereka ambis banget. Ya gimana ya, misalnya aku juga paham sih karena mereka mengemban title nomor 1 di Asia itu, jadi emang academic life-nya benar-benar pressure. Jadi itu mungkin agak culture shock buat kita yang di Indo, agak mungkin kita merasa udah ambis tapi ternyata mereka jauh-jauh lebih ambis. Gitu. Jadi emang pada ke library itu bawa selimut buat tidur situ gitu. Wow. Gitu. Kacau. Itu orang-orang Singapura atau orang-orang localsnya? Orang lokal Singapurnya. I see. Mungkin kayak pelajaran apa sih yang dari overall dari experience exchange kakak ini yang kakak bisa ambil yang menurut kakak paling valuable gitu? Paling valuable. Kalau dari gue sih sebenarnya lebih ke hold our own values gitu, karena apa namanya di environment yang baru dengan society-nya have their own set of values gitu. Penting buat kita buat kayak ya apa namanya berdiri sama prinsip kita sendiri gitu, kayak oh ya gue di sini orang-orang pada gini tapi gue nggak ikut gitu, tapi gue menghargai mereka, gue apa namanya tetap blend sama mereka. Itu sih sebenarnya yang jadi penting. Terus kedua paling lebih ke apa ya, pede aja gitu, karena kayak misalkan from my academic standpoint gitu, kayak gue ngelihat di sana tuh orang-orang Eropa tuh sebenarnya nggak yang kayak kita bayangkan, kok nggak kayak anjir mereka pinter banget tapi Indo kalah jauh gitu. Enggak kok, gue lihat teman-teman gue kayak kalau gue bandingin gitu kayak tingkat kecerdasannya, kepintarannya sama kok gitu. Walaupun mereka makanannya bukan nasi, sama aja gitu loh. Jadi kayak sebenarnya apa namanya mungkin lebih ke nggak takut aja sih buat bersaing dengan misalkan orang-orang Eropa gitu, karena pada akhirnya kualitas
SDM-nya tuh pun sama gitu. Ya. Kalau Kak Deva gimana Kak? Sama, mungkin mirip-mirip sama Zulfan, tapi paling juga hidup mandiri ya, value yang paling akhirnya keluar gitu di situ. Akhirnya, oh bisa juga nih hidup mandiri, karena basically sendiri di tengah local Singaporean itu, karena aku tinggal di hall ya. Hall itu kayak jenis hostel di on-campus housing di di NUS yang 90% tuh locals. Jadi hidup sama mereka dan dengan perbedaan value itu akhirnya bisa juga dan mandiri, as in kayak ya sesimpel ngurus hidup sendiri lah sehari-hari itu, nyuci baju segala macam tuh kadang-kadang ya household chores yang bisa dilatih lah akhirnya. Jadi hidup mandiri something yang benar-benar valuable buat aku sih. Nyuci sendiri, masak sendiri. Kayak naik transportasi umum pasti tiap hari ya? Iya, tiap hari. Kak ini dong Kak, ceritain kayak satu pengalaman lucu selama Kakak di sana, kayak yang aduh ini menarik banget yang gue nggak bakal dapat di Indonesia nih kayak gini. Menarik banget ya? Menarik banget ya. Oke. Dulu nih Kak Deva atau Kak Zulfan dulu. Oke, gue dulu. Jadi kalau teman-teman tahu istilahnya hitchhiking yang kayak apa namanya? Jadi naik numpang. Ya itu hitchhiking. Jadi kayak gue waktu itu diajarin sama teman-teman gue kayak, ayo kita hitchhiking gitu. Mereka tuh udah normal gitu bagi mereka. Bagi gue kayak, hitchhiking emang ada yang mau numpangin gitu kan? Saya kan orang random gitu di tengah jalan. Terus habis itu minta ditumpangin, mana mau orang berhenti gitu kan? Kalau di Indo nggak ada yang berhenti gitu. Tapi kalau di sana tuh hal yang lumrah gitu. Pas gue ditemenin sama mereka hitchhiking, jadi kayak dari Jakarta ke Bandung lah, ke kota lain di Romania gitu. Itu berhasil tuh, cuman kita 10 menit apa nunggunya, 5 udah dapat transportasi. Udah dapet. Tuh kayak gini tengah jalan. Gini terus habis itu kayak pakai kertas, tujuannya kemana gitu. Terus habis itu, wah keren juga nih. Nggak usah flix-bus lagi, nggak usah berhemat gitu kan. Tapi juga kita ngobrol sama strangersnya itu, dan itu seru sih. Habis itu akhirnya gue pengalaman gilanya lagi, gue nyobain hitchhiking sendiri. Nggak sama teman sama sekali? Nggak teman, dan beda negara. Jadi gue dari Romania ke Budapest, Hungari, terus habis itu ke Vienna di Austria. Dengan hitchhiking ini. Perjalanan berapa lama Kak total? Itu perjalanan total berapa ya? 12 jaman apa? Gitu. Cuman apa namanya kan gue berhenti kan. Maksudnya dari Budapest nginep dulu gitu. Terus habis itu dari Budapest ke Vienna kayak gitu. Cuman apa namanya interestingly, maksudnya gue lihat tuh generally kalau di sana tuh orang lebih open, lebih nggak konservatif, dan lebih willing to help aja sih. Makanya gue bisa survive. Keren. Mantap. Kalau Kak Deva gimana nih Kak? Apa yang, aduh lucu banget nih pengalaman gue. Lucu. Sebenarnya apa ya kalau diinget-inget, semua pengalamannya mostly ya walaupun academically stress gitu, tapi tetap lucu-lucu juga sih orang-orang di sana. Karena basically karena aku as Indonesian gitu ya, dan terbiasa dengan Inggris yang biasa-biasa aja. Maksudnya kayak Inggris tanpa beraksen yang heboh, karena kan punya pakai aksen Singlish ya. Jadi mungkin pengalaman lucu aku adalah di week pertama ya, kayak sering banget salah mengartikan apa yang mereka maksud gitu. Mereka by the way pakai Telegram kalau di situ. Mereka nggak pakai Line, nggak pakai WA. Kalau komunikasi pakai Telegram, dan mereka tuh sangat singkat. Even di typing tuh sangat singkat. Jadi sering kali aku, misalnya dia ngajak aku makan gitu ya, Open Geo gitu, kayak aku nggak ngerti apa artinya gitu, kayak yaudah aku benar-benar kayak harus googling sendiri gitu-gitu. Somehow aku juga capek, akhirnya aku kayak ngedumel gitulah sama temanku. Jujur kalau kalian ngomong tuh gue nggak ngerti. Terus kayak kalau lagi ngobrol-ngobrol biasa gini juga mereka ngomong cepat banget dengan aksen Singlish itu, suka ngekat kalimat gitu loh, jadi singkat banget. Terus akhirnya the funny thing is akhirnya mereka bikinin aku Singlish workshop. Lucu banget. Waduh. Gitu. Jadinya itu seru banget sih, kayak dapet apa ya, ilmu baru dari mereka. Terus mereka kasih tahu tentang kopi pun, ada sebutan-sebutan kopinya kayak peng, terus kayak ada peng tuh kayak es kalau nggak salah ya, udah lupa juga. Pokoknya cara mesin kopi gitu-gitu sesimpel itu kan mereka ajarin semua. Logosnya baik-baik sih, asal kita ngasih tahu semua keluhan kita tuh, pain points-nya apa. Akhirnya lucunya sih itu kayak sampai bikin workshop tuh something fun for me. Iya Kak, langsung ke bawah gitu nggak sih ngomongnya, langsung auto kayak gitu juga?
Ya perlu 2 bulan lah. 2 bulan. Tapi pas balik ke Indonesia Udah hilang lagi. Udah hilang Udah lagi. ya. Karena nggak pakai. Nggak Iya. pakai. Ih, menarik banget, menarik. Singlish. Aku pengen bahas tentang kayak apa sih perubahan signifikan yang kakak dapetin dari setelah pulang dari exchange ini gitu. Sebenarnya sih perubahan yang signifikan lebih ke apa ya, lebih mungkin open minded gitu ya. Jadi apa namanya, dengan banyak teman baru yang dari background yang sangat-sangat jauh berbeda dengan yang gue kenal di sini gitu. Jadi kayak itu pengalaman gue. Terus habis itu kayak mungkin lebih ke, kan gue jalan-jalan juga tuh ke negara Eropa lain gitu. Jadi kayak dari sana gue ngelihat sebenarnya Jakarta nggak jelek-jelek banget gitu. Walaupun apa namanya kota modern gitu di sana, misalkan di Jerman atau kayak di Italia atau di Prancis, ketimpangannya tuh masih kelihatan banget gitu. Kayak ada drunk people, ada apa namanya macem-macem lah gitu. Dan di situ gue jadi lebih bersyukur aja sih gue tinggal di Indo. Kayak ya ada buruk-buruknya, cuman maksudnya kayak sebenarnya ya apa, kita harus banyak bersyukur aja gitu dari apa namanya, jangan kayak di tengah kabur aja dulu kayak kita mikir di luar negeri pasti lebih apa namanya, lebih bagus, tapi ternyata sebenarnya Indo menarik juga kok gitu. Kalau Kak Deva gimana Kak? Apa perubahan signifikan gitu yang Kakak rasain? Apa ya, kalau perubahan signifikan mungkin balik lagi sebenarnya tadi ke value yang agak klise, cuman mandiri juga jadi lebih mandiri sih pas balik ke Indo. Terus kedua sama lebih sering jalan jujur. Lebih sering jalan kaki gitu. Karena walaupun jelas perbedaannya ya, kehidupan jalan kaki trotoar sana lebih bagus, tapi di sini mungkin agak berbeda. Cuman gimana pun itu bisa diusahakan lah lebih sering jalan gitu. Karena di sana to be honest aku jalan kaki mulu. Setuju. Jadi kehilangan skill jalan kaki juga sayang ya untuk dibuang gitu aja. Jadi sekarang lebih sering jalan kaki jujur sih. Iya. Itu kakak dari awal udah langsung enjoy nggak jalan kaki? Apa awalnya sempet kayak aduh. Jujur capek sih, karena panas itu panas banget. Panasnya justru panas itu karena plus humid gitu loh panasnya. Iya, agak lembab-lembab gitu ya. Jadi nggak enak sebenarnya. Cuman karena udah kebiasa, ya udahlah gitu, jalanin aja. Toh juga banyak transportasi umum, kalau udah capek tuh langsung naik. Manapun pasti ada transportasi umum yang ready gitu. Kalau di Singapura bus ya? Iya, bus, MRT semua terkoneksi. Mungkin bedanya itu ya, kayak konektivitasnya juga jauh lebih tinggi di situ kan. Jadi kemana-mana tuh enak gitu, accessible lah. Kalau Kak Zulfan gimana Kak? Fun fact, kalau di sana ya aku juga jalan terus sih. Cuman kayak kita di peer international students kita ada kayak jokes gitu. Gue nggak tahu karena mungkin kebiasaannya beda-beda gitu. Orang Jerman tuh kalau jalan cepet banget gitu. Oh iya. Dia kalau kita bareng nih jalan, dia selalu paling depan gitu. Dia nggak tahan kayak kita tuh lama banget gitu kayak. Mereka jauh lebih tinggi juga gitu. Iya, mungkin lebih tinggi. Tapi mungkin karena mereka lebih kebiasa jalan. Kalau orang Portugal misalkan, mereka tuh suka ngobrol mulu. Nggak jalan-jalannya dikit, ngobrolnya kebanyakan gitu. Mundurnya 2 langkah, majunya 1 langkah. Jadi nggak nyampe-nyampe kalau sama mereka gitu. Jadi tapi lucu sih, kayak jalannya sama. Mereka suka jalan juga, tapi cara jalannya beda-beda gitu. Itu lucunya sih. Iya. Kalau Kak Adeva di sana rata-rata ya temennya sebenarnya sama orang Singapura juga Singapura sama ASEAN. Aku paling dari Discover-nya paling deket sama orang Brunei sama orang KL Malaysia. Itu dia juga ikut program Discover sama barengan, tapi kita semua beda jurusan. Walaupun beda jurusan tetap bisa have fun bareng. Betul. Nice. Duh, ini very inspiring dan insightful sih pembicaraan kita hari ini. Nggak kerasa kayaknya kita udah sampai di penghujung acara nih Kak. Mungkin ada nggak sih ya pesan-pesan terakhir yang kakak pengen kasih tauin ke teman-teman nih yang nonton? Buat yang mungkin belum ada rencana buat exchange ataupun udah punya rencana untuk exchange gitu. Oke. Pesan buat kalian yang masih considering tentang exchange ini, jujur kalau ada opportunity diambil aja. Kenapa? Karena international exposure itu penting banget guys. Dimanapun itulah ya, mau ke Singapura, mau ke ikut Erasmus kayak Zulfan ataupun Isma nanti ada lagi, coba diambil aja. Karena
apa ya, ilmu tuh nggak selalu datang dari kelas gitu. Dengar cerita-cerita mereka aja, each of our friends di exchange itu udah dapat ilmu banyak gitu tentang budaya mereka, tentang culture mereka. Wawasan kita terbuka luas lah. Dan even nanti pas mau kita bekerja, kita tuh bukan lagi warga Indonesia, kita warga ASEAN, kita warga dunia. Jadi once kita nanti berkarir ke depannya pasti boundaries itu akan luntur. Aku yakin di era-era nanti kita ke depan boundaries itu akan luntur dan kita bisa bekerja sama semua orang di dunia ini. Jadi by doing exchange gitu udah melatih kita untuk terbiasa sih akan hal itu. Jadi coba diambil aja karena I think nggak ada regret sih untuk melakukan exchange ini. Good luck. Nice. Tangan dong guys. Setuju. Gimana kalau dari Kak Zulfan? Ya, gue setuju banget sama Deva, kayak no regrets for deciding that buat exchange gitu. Gue kalau kasus gue itu kayak gue kan udah sempet MBKM juga tuh magang di startup company 1 semester. Jadi kayak gue kalau exchange udah diketok palu tuh bakal udah pasti ngambil kelas di semester akhir gitu kan. Tapi I'll do it anyway gitu, kayak gue tetap melakukan itu, exchange Erasmus. Dan gue rasa sebenarnya kalau gue nggak deciding that, mungkin sampai 5 tahun ke depan gue nggak akan sampai sejauh itu gitu, jalan-jalan dalam waktu lama dan kayak kenal banget sama orang-orangnya gitu. Jadi buat kalian yang masih ragu-ragu, menurut gue gas aja sih exchange. Dan satu lagi mungkin lebih ke jangan nyerah sama mimpi kalian buat explore dunia gitu sih. Dalam kasus gue ketolak ISMA, waktu itu gue kayak daftar ke UK universities, tapi mungkin karena highly kompetitif gitu kan. Tapi gue akhirnya keterima di Erasmus, and I think it's blessing in disguise gitu. Kayak ternyata itu malah exchange experience-nya lebih banyak, terus gue bisa dapat visa Schengen, keliling jalan-jalan kemana-mana. Jadi pasti ada rezekinya, kalian coba semuanya aja gitu. Tuh ya, cobain pokoknya buat kalian yang mungkin masih ragu atau udah punya rencana, pokoknya langsung digas aja ya Kak. Harus exchange. Semoga pembicaraan kita hari ini bisa banyak memberi manfaat buat kalian semua yang nonton. Seenggaknya ngasih bayangan ke kalian kayak apa sih yang bisa diambil dari exchange ini, benefit yang didapatkan, ataupun hal-hal yang harus kita persiapkan gitu sebelum exchange ya Kak. Betul. Sekian dari Exchange 101 kita hari ini Kak, podcastnya sampai sini aja. Thank you banget Kak Zulfan, Kak Deva udah bersedia buat sharing-sharing ke teman-teman kita semua di sini. Oke, segitu aja dari podcast kita hari ini. Thank you so much Kak Deva, Kak Zulfan. See you guys in the next Exchange 101. Bye. Yay.